Salam anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Tentunya luar biasa. Anak-anak, pada saat ini kita akan ibadah anak di rumah kalian masing-masing, karena kita belum diperbolehkan untuk ibadah di gereja. Untuk itu, anak-anak juga boleh mengingatkan teman-teman kalian sebelum ibadah dimulai. Kalian bisa menelpon teman-teman untuk mengingatkan ibadah anak melalui YouTube GKJ Klampok di rumah masing-masing. Nah, Bu Rina juga selalu mengingatkan untuk 3M. Memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, atau bisa juga dengan hand sanitizer. Nah, jangan lupa tetap menjaga jarak. Nah, anak-anak, kita akan ibadah anak. Kita akan memulainya dengan pujian Hari Ini Harinya Tuhan. Tuhan, sebelum kita memulai ibadah saat ini, kita akan berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang boleh kami rasakan saat ini. Terima kasih ya Bapak, meskipun masih dalam pandemi COVID ini, Kau berikan kepada kami Tuhan kesehatan, agar senantiasa kami akan selalu memuji nama Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah anak. Kiranya Kau berikan kelancaran dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku, kita akan memuji nama Tuhan, kerja buat Tuhan. Sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Biko. Untuk itu anak-anak siapkan Alkitabnya. Kalau belum bisa ambil dulu Alkitabnya supaya anak-anak tidak lupa untuk cara membuka Alkitab, karena kita akan membiasakan diri dengan membaca firman Tuhan dengan membuka
Alkitab. Nah, untuk itu siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Efesus 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya, sebab kita di dalam Dia dikasihinya. Sebab di dalam dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKJ Kelompok. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Bu Biko. Sebelumnya kita akan membaca Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Mari kita membaca firman Tuhan. Ya, setelah membaca firman Tuhan tadi, Bu Biko akan menceritakan cerita tentang Ibu dan Mita. Ya, selamat menyaksikan. Wah, seru sekali anak Ibu sedang nonton apa? Lagi nonton Simbi nih, Bu. Simbi? Oh, begini Ibu boleh minta tolong kepada Mita? Minta tolong apa? Mita, anak Ibu, tolong bereskan kamar tidurmu dulu ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi nonton Simbinya. Yuk anak Ibu. Bu, aku lagi nonton Simbi nih. Lagi seru banget ini filmnya. Ibu tahu, tapi kamar tidurmu sungguh berantakan. Kau harus belajar membereskan tempat tidurmu. Ayo anak baik.
Mita, Ibu minta tolong ya. Minta tolong apa? Tolong siapkan masker dan sabun cuci tangan untuk kita berikan kepada Simba. Nanti kita mau ke tempat Simba sebentar lagi ya. Aku kan masih capek. Tadi aku habis bersih tempat tidurku. Iya, ayo bantu Ibu. Ibu sedang menyiapkan bekal juga untuk di rumah Simba. Yuk, anak Ibu bantuin ya. Ibu aja nanti aku juga mau kan. Nanti. Mita. Setelah melihat cerita tentang Mita dan ibunya tadi, boleh nggak ya kira-kira kita anak-anak sekolah minggu berlaku seperti itu? Kira-kira boleh nggak kita kalau mengerjakan tugas dari orang tua, dari ibu guru, mendapat tugas online ya, sekarang sedang belajar online, boleh nggak dengan bersungut-sungut? Nanti, besok kan bisa, seperti itu. Kira-kira boleh nggak? Ayo. Tidak ya. Rasul Paulus pernah menyampaikan cerita kepada jemaat yang di Efesus. Rasul Paulus berkata bahwa jemaat yang di Efesus itu adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang disayang oleh Allah. Nah, adik-adik, tahu nggak kalau Tuhan itu sangat sayang kepada kita? Sebesar apa sayang Tuhan? Sebesar gunung? Sebesar lautan? Seluas lautan? Pasti lebih besar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu tidak berdosa. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya disalib untuk menebus, membayar dosa-dosa kita. Dengan Yesus disalib, dosa-dosa manusia diampuni dan kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita adalah anak-anak yang terpilih, anak-anak yang disayang oleh Tuhan. Kalau kita disayang oleh orang tua kita, adik-adik di rumah juga disayang oleh orang tua, Simba, kakak, kita juga wajib menyenangkan hati mereka, hati orang tua kita, hati orang-orang di sekitar kita. Dan begitu juga seperti yang Rasul Paulus katakan, kita sudah menjadi anak-anak yang terpilih, anak-anak yang disayang oleh Tuhan. Kita juga mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dengan tekun, dengan melakukan segala sesuatu dengan tekun dan sungguh-sungguh, tidak dengan bersungut-sungut. Anak-anak yang terkasih, karena sekarang kita tahu bahwa kita adalah anak pilihan Tuhan, anak kesayangan Tuhan, mari kita semua belajar untuk memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dengan tidak bersungut-sungut, dengan melakukan segala sesuatu tekun, taat, dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami anak-anak-Mu dalam mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memilih kami sebagai anak-anak kesayangan dan anak-anak pilihan-Mu. Tuhan, biarkan kami, anak-anak-Mu, belajar melakukan segala sesuatu dengan tekun, dengan bersungguh-sungguh, tidak bersungut-sungut, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu GKJ Kelampok, dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai setiap apa yang mereka lakukan dan mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Pesan Bu Rina, untuk persembahannya masukkan ke dalam amplop seperti ini. Kemudian anak-anak bisa memberikannya kepada orang tua
supaya orang tua bisa menyerahkan ke majelis setempat di wilayah kalian masing-masing atau langsung ke sekretariat gereja Ibu Yosi. Nah, untuk itu persembahan saat ini kita akan menyanyikan pujian berjudul Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukarela kuberi padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanmu. Beri kawan-kawan rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari teman-teman dan adik-adik kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang ada di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi dari kepala presiden hingga yang paling bawah RT RW, Engkau lindungi dalam masa COVID-19 ini, dan lindungilah bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk SD Kristen Kelampok Tuhan, biarlah guru-guru yang melayani tetap semangat untuk melayani para muridnya walaupun harus menjalaninya melalui online. Tidak lupa kami juga berdoa untuk Rumah Sakit Immanuel Kelampok Tuhan, biarlah para tenaga medis, dokter, dan lain sebagainya Engkau beri kekuatan untuk memberi pertolongan kepada sesama, kepada pasien yang semakin membludak Tuhan. Engkau memberkati, Engkau kuatkan mereka, Engkau berikan kesehatan mereka, lindungi mereka, dan jagai mereka Tuhan. Karena mereka semua adalah pelayan-pelayan-Mu. Bapa, kami tidak lupa untuk berdoa untuk GKJ Kelampok Tuhan, biarlah Engkau menumbuhkan jiwa-jiwa jemaatnya terus beribadah walaupun harus via online Tuhan. Engkau menguatkan, Engkau meneguhkan imannya, biarlah sama juga seperti teman-teman yang sekolah minggu, biar bisa mengajak teman-teman yang lain untuk beribadah walaupun via online. Tuhan, hamba juga berdoa teman-teman yang sedang sakit, Engkau berikan penyembuhan, Engkau kuatkan, Engkau lindungi, biarlah bulir-bulir darah-Mu menguatkan teman-teman yang sedang sakit, dan biarlah segera sembuh dan pulih kembali beraktivitas dengan penuh sukacita. Tuhan, hamba tidak lupa berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan pada hari ini Tuhan. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat digunakan untuk memperlihatkan nama-Mu, biarlah bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Tuhan, inilah doa kami yang kurang dari sempurna ini, kami haturkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Bapa, amin. Untuk menutup ibadah saat ini, kita akan memuji nama Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Anak-anak, Bu Rina tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan anak-anak untuk selalu jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jiwa upahku besar di surga.